Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network. Saudara, PPKM darurat yang diterapkan oleh pemerintah khususnya untuk Jawa dan Bali sudah diberlakukan secara resmi tanggal 3 Juli kemarin, hari Sabtu ya. Dan dari foto-foto yang beredar di banyak media sosial, WhatsApp terutama, kita melihat Jakarta seperti kota mati. Hampir tidak ada orang berlalu lalang, hampir tidak ada hampir tidak ada juga kendaraan yang lewat, kecuali 1-2 sepeda motor saja di Jalan Tamrin Sudirman yang dahsyat itu. Dan dari kejauhan kamera melihat, wah, langit Jakarta menjadi biru bersih tanpa adanya terhalang oleh asap knalpot yang memang menjadi bagian penyumbang polusi udara yang cukup dominan. Nah, melihat kondisi ini, kita perasaan berkecamuk ya. Ada perasaan, wah, Jakarta bersih. Tapi di sisi yang lain, ini kalau nggak ada orang lalu lalang, berarti tidak ada kehidupan. Itu kan hari Sabtu, hari Ahad. Iya sih, memang juga sih. Tapi kan walaupun hari Ahad, hari Sabtu kan tetap juga ada orang berlalu lalang. Dan setelah ini kan pemerintah memberlakukan sampai tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli, saudara. 20 Juli itu berarti ada 18 hari loh. 18 hari gitu. Dan ini memang menjadi pertanyaan juga, karena apa? Biasanya penyekatan atau masa inkubasi apapun namanya, saya nggak gitu paham soal COVID ini, biasanya 14 hari. Tapi pemerintah sengaja tanggal 3 sampai 20 hari. Yang oleh pengacara Ahmad Rozinuddin ini dipas-pasin dengan Idul Adha. Nah, kita tahu Idul Adha kita akan jatuh insya Allah pada tanggal 20 Juli. Tanggal 20 Juli. Dan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ya, agak repot juga namanya ya. Itu sudah membuat aturan secara rinci tentang pelaksanaan Idul Kurban, salat Idul Adha, pemotongan hewan dan sebagainya. Tapi ya kembali ke soal tadi, kenapa harus 18 hari bukan 14 hari saja? Sehingga ada berita-berita juga, kita tahu berita-berita bahwa Idul Adha ditiadakan. Nah, ini kan sholat Idul Adha ditiadakan, bahkan polisi akan dikerahkan untuk, nah ini untuknya nih, untuk menutup masjid-masjid. Karena apa? Karena menurut aturan Luhut Binsar Panjaitan yang ditunjuk oleh Jokowi sebagai komandan PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, walaupun kemudian ada juga meme yang beredar, Pak Presiden kapan mundur PPKM. Lucu juga ya. Nah, ini PPKM darurat, polisi patroli masjid pastikan tak ada kegiatan. Nah, ini sakingnya nih ya. PPKM darurat, polisi pastikan masjid dan musola tidak ada kegiatan. Saya nggak ngerti apa maksudnya ya patroli. Ditulisnya PPKM darurat, polisi patroli masjid pastikan tak ada kegiatan. Dalam SK-nya si Luhut ya, aturannya Luhut itu memang mal dan tempat-tempat umum ditutup total, termasuk tempat ibadah. Tempat ibadah ya masjid, gereja dan sebagainya. Tapi di sini beritanya memang kalau saya baca, saya kutip sampai baik, memang disebut secara spesifik masjid. Saya nggak ngerti kenapa masjid ya. Asisten Operasional Polri Irjen Polisi Imam Sugianto menyebut pihaknya akan mendatangi masjid-masjid hingga surau-surau di pinggiran kota dan di wilayah permukiman penduduk saat PPKM darurat berlangsung. Akan mendatangi masjid-masjid hingga surau-surau. Tidak disebut akan juga mendatangi gereja-gereja, vihara-vihara, pura-pura dan sebagainya. Tidak disebut. Saya nggak ngerti, karena saya tidak hadir dalam acara press conference ini. Kalau ada press conference ya, saya tidak tahu. Imam mengatakan polisi di tingkat Polsek dan Polres akan bekerjasama dengan TNI mulai besok untuk memberikan imbauan sekaligus pemahaman di masjid-masjid wilayah terkait pelaksanaan PPKM darurat. Jadi nanti dengan cara patroli, rekan-rekan kita yang di bawah itu, polisi yang di bawah dengan TNI yang di bawah, mendatangi surau-surau atau masjid-masjid di tingkat kecamatan di pinggir itu. Begitu luar biasanya, saudara sekalian. Dahsyat sekali. Nah, untuk ini ada 2 orang minimal yang saya tahu sudah menulis terkait dengan penutupan masjid ya. Yang satu sejawat saya di FNN, Bang Ahmad Rizal Fadilah.
Judulnya cukup menohok ya. Serem juga, melawan Allah dengan menutup masjid. M. Rizal Fadilah, saya kira Anda juga dapat baik langsung di grup WA maupun melalui link-link yang sudah dimuat di beberapa media online. Ada beberapa hal yang saya coba singkat saja dari sini. Karena apa? Karena Bang Rizal mengatakan ini ironi, dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat, maka mobilitas dan interaksi masyarakat dibatasi lebih ketat. Mal dan tempat wisata ditutup, ternyata masjid dan musola juga. Alasannya kondisi darurat dengan tingkat keterpaparan COVID-19 yang semakin meningkat. Hanya ironinya bandara tetap dibuka. Jadi masjid dan musola ditutup tapi bandara tetap dibuka. Jadi aspek ekonominya tetap masih dominan saudara di negeri ini oleh di mata para penguasa ini. Lebih ironi lagi kata dia, kata Bang Rizal, proyek nasional dan konstruksi juga 100% dibuka. Proyek nasional dan konstruksi tetap dibuka. Ada beritanya memang ya. Kemudian inilah pandangan materialistik tersebut. Kecurigaan bisa saja karena banyak pihak konstruksi, banyak proyek konstruksi adalah investasi langsung, khususnya Cina. Luhut, maksudnya Luhut Binsar Panjaitan, koordinator PPKM Jawa Bali tegas menyatakan tempat ibadah ditutup sementara. Ya, ini yang disebut ironi. Pasar dibuka, ya kan? Tempat wisata, mal dan masjid musola ditutup. Oke, tapi bandara tetap dibuka. Kemudian yang lebih ironi lagi, proyek-proyek pemerintah, proyek-proyek infrastruktur tetap dibuka 100%. Dahsyat nggak? Dahsyat sekali saudara kalau menurut saya. Ini ya. Bagaimana ada berita, tadi sudah saya kumpulkan sebetulnya, sebentar ya, mohon maaf. Tunggu sebentar. Ini dia. Seperti Bang Rizal Fadilah katakan tadi, betul sekali ya. Ada PPKM darurat, PUPR, pastikan proyek infrastruktur terus berjalan. Oke. Sudah cukup jelas ya? Oke. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR memastikan proyek infrastruktur pemerintah terus berjalan. Meski ada pembatasan aktivitas seperti PPKM darurat di Jawa dan Bali dan lonjakan kasus COVID-19 di tanah air. Bayangkan, proyek infrastruktur bos tetap berjalan. Juru bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawijaya, mengungkapkan pembangunan infrastruktur akan sebisa mungkin diupayakan tidak dihentikan. Akan diupayakan tetap tidak dihentikan, bisa terus berlanjut. Dalam ketentuan PPKM darurat, sektor konstruksi maupun transportasi masuk dalam sektor pokok yang mana kapasitas pekerja yang masuk kerja maksimum 100%. Seru nggak saudara? Seru nggak? Jadi bagaimana di kepala pemerintah kita ini bahwa masjid dan musola, tempat ibadah itu tidak penting, tidak masuk kelompok sektor yang esensial, sektor yang harus diutamakan. Tidak. Karena tadi buktinya bandara tetap dibuka. Pasar-pasar tetap berjubel saudara. Pasar tradisional tetap dibuka. Jadi memang yang di kepalanya adalah tentang ekonomi, bisnis. Ini karena imbas dari pikiran-pikiran sekuler. Kalau sudah begini, Pancasila, sila pertama entah di mana, kebebasan beribadah seperti diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 juga entah kemana. Nggak jelas. Dan kembali ke artikel awal, saya ingin kembali ke artikelnya Bang Rizal Fadilah secara singkat di ujung cerita. Ini ada gini. Tempat ibadah ditutup meski dibahasakan sementara, kata Bang Rizal. Lupa bahwa pandemi adalah ujian ilahi. Yang ini yang mohon maaf Bang Rizal Fadilah, mohon maaf. Dalam kosakata penguasa kita tidak ada ilahi, tidak ada. Tidak ada religi, tidak ada spiritual, tidak ada ilahi, tidak ada. Dalam kosakata penguasa kita, ya duit. Ke Bang Rizal ini kadang-kadang juga, mohon maaf, agak naif. Masa nggak tahu sih bagaimana penguasa kita fokusnya duit, ekonomi. Ya, tempat ibadah ditutup meski dibahasakan sementara. Lupa bahwa pandemi adalah ujian ilahi. Dengan segala perangkat kekuasaan, umat dipersulit datang dan beribadah ke masjid.
dengan segala perangkat kekuasaan umat dipersulit datang dan beribadah ke masjid. Ada meme di medsos bahwa di Palestina orang berani mati untuk membuka masjid, sementara di Indonesia orang berani menutup masjid karena takut mati. Ya kan? Memang sempat beredar ada meme yang beredar di grup WA kecil saja gitu, di Palestina orang berani mati untuk membuka masjid karena apa? Karena mereka harus berhadapan dengan tentara Israel yang kasat mata, yang pelurunya jelas-jelas ditembakkan, tidak cuma di kaki, di bawah, tapi langsung ke perut, ke dada, ke otak, ke kepala manusia oleh tentara-tentara Israel, laknatullah, ya kan? Tapi orang-orang Palestina tetap berusaha sebisa mungkin tetap bisa membuka masjid dan sholat di dalamnya. Sementara di Indonesia karena COVID orang berani menutup masjid karena takut mati. Dan Luhut itu luar biasa sampai dia mengatakan akan mempidanakan, mengeksekusi dan sebagainya. Nanti insya Allah dalam podcast yang lain ada tanggapan dari teman saya Iwan Sumule, ketua majelis aktivis pro demokrasi, Prodem. Lalu penutupnya Bang Rizal Fadilah mengatakan silakan saja rejim zalim berbuat sesukanya tanpa dasar iman. Namun sebagaimana sunnahnya, maka Allah akan berbuat mengejutkan atas gangguan terhadap rumahnya tersebut. Mereka melawan Allah dengan menutup masjid. Ngeri. Bang Rizal Fadilah sudah jelas-jelas menyebutkan mereka melawan Allah dengan menutup masjid. Saudara, masih soal menutup masjid, saya punya kenalan seorang profesor guru besar di ITS Surabaya, Profesor Daniel Muhammad Rashid, juga menulis hal yang sama walaupun dengan judul yang lebih pendek, menutup masjid dengan tanda tanya. Ya kalau tunjukin juga ada sih sebetulnya, artikelnya ada ya. Coba kita lihat, mudah-mudahan masih ada. Ini dia di zona 1 news ya, ada ini Daniel M. Rashid menutup masjid. Nah ini saya ingin sarankan kepada teman-teman yang memiliki media portal-portal gini, kalau bikin judul ya yang agak lebih besar lah supaya kelihatan, jangan irit-irit begini ya. Bersaing dengan huruf-huruf di berita. Oke, ini dalam PPKM darurat, kata profesor dalam artikelnya, yang mulai berlaku 3 sampai 20 Juli, salah satu arahannya adalah penutupan tempat-tempat ibadah, termasuk masjid. Hemat saya, arahan ini tidak saja keliru. Wah, kalimat profesor ini usianya 60 loh, walaupun ganteng. Saya ada beberapa kali, minimal 2 kali datang ke rumahnya di Surabaya ya. Ganteng lagi mas. Saya bilang, Prof, waktu jalan ke masjid kan dia tinggal pas depannya nyebrang jalan sedikit itu ada masjid besar bagus, masjid apa ya di Surabaya, bagus, masjidnya bagus. Waktu pulang dari masjid maghrib kalau nggak salah, saya tanya, Prof, usia berapa? 60. Wis, 60 masih gagah dan ya sedikit di atas saya sebetulnya, tapi masih gagah dan tetap ganteng maksud saya, walaupun rambutnya sudah putih semuanya. Ya, saya lanjut lagi. Hemat saya, arahan ini tidak saja keliru, tetapi juga keji dan tidak konstitusional. Masya Allah. Pandangan pragmatis sekuler kiri telah menempatkan tempat ibadah sebagai sektor yang tidak esensial. Bagi saya, penutupan masjid adalah maladministrasi publik dengan menggunakan pandemisasi COVID-19 sebagai weapon of mass deception. Ini yang sempat kemarin diterjemahkan sebagai senjata pembunuh massal. Profesor Daniel mengeluh pada saya, Mas, itu teman-teman wartawan menerjemahkan weapon of mass deception sebagai senjata pembunuh massal. Ya sudahlah Prof, itu mau gampangnya aja sih, tapi kadang-kadang memang perlu juga ada kalimat-kalimat bombastis untuk mengingatkan bahwa rezim ini memang sudah terlampau keterlaluan ya. Lalu apa yang esensial? Bisnis besar, obat dan vaksin. Wah, langsung Prof kita. Ini adalah pandangan yang menyesatkan dan berbahaya. Setelah sektor pendidikan ditutup, kini masjid juga ditutup. Defisit pendidikan selama setahun lebih yang sudah menggunung setinggi utang akan ditambah dengan defisit moral spiritual. Jadi menurut Profesor Daniel ini, menutup sekolah itu dengan dalih pandemi COVID ini sebuah kekeliruan. Dan itu telah menyebabkan defisit pendidikan karena kita sudah setahun lebih hampir setinggi utang kita.
Dan sekarang ditambah lagi dengan defisit moral dan spiritual. Itu yang tadi saya katakan dalam kaitan makalahnya, artikelnya Bang Rizal Fadila. Bang Rizal di benak para penguasa kita spiritual dan moral. Apalagi spiritual, religius ya. Agama itu nyaris tidak ada. Karena dalam kalimat di depan tadi, pandangan pragmatis sekuler kiri, kata Profesor Daniel. Pandangan pragmatis sekuler kiri telah menempatkan tempat ibadah sebagai sektor yang tidak esensial, ya kan? Memang begitu kenyataannya. Oke, mau dibantah seperti apa? Bagi saya yang tidak bisa diterima, para pendiri bangsa mengamanahkan bahwa bangsa ini pertama yang harus dibangun adalah jiwanya, baru badannya. Jiwa atau mental lebih esensial daripada jasmani. Revolusi mental yang pernah bergaung keras kini tidak terdengar lagi. Apakah dulu juga lip service kan gitu. Tapi benar kata Profesor Daniel bahwa para pendiri bangsa mengamanahkan para pejabat publik untuk membangun bangsanya jiwanya. Jiwanya baru raganya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Ya kan gitu. Mohon maaf, suara saya seru banget ya. Tapi itu bunyi bait-bait dalam lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Jadi bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Baru ya. Aduh, saya mau loncat saja supaya tidak terlalu panjang ya. Di sini mengatakan bahwa pasar adalah sektor esensial, sementara masjid tidak sementara masjid tidak, maksudnya mengatakan pasar adalah sektor esensial sementara masjid tidak, sama saja dengan mengatakan bahwa saudara boleh makmur, kufur nggak masalah. Profesor Daniel ini kalau memilih diksi luar biasa ya. Menyatakan pasar adalah sektor esensial sementara masjid bukan, sama saja dengan mengatakan saudara boleh makmur, kufur nggak masalah. Wih, ngeri sekali. Saudara boleh makmur, kufur tidak masalah. Masya Allah, Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Ini penghinaan atas sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Hanya kaum penyembah berhala ekonomi yang bisa menerima arahan agar masjid ditutup. Islam mengutamakan sholat berjamaah di masjid, terutama bagi laki-laki. Sholat adalah teknologi pertahanan iman agar tidak berbuat maksiat dan mungkar. Masjid adalah institusi yang mengemban pembangunan ketahanan masyarakat secara multi ranah, multi cerdas. Menutupnya adalah keliru. Sambung ya, masih ya. Oke. Konstitusi masih menjamin. Profesor mengatakan masih karena memang tidak ada tertutup kemungkinan nanti akan tidak menjamin lagi, karena tadi ada sekuler kiri yang sekarang semakin menguasai parlemen kita. Kalau parlemen bisa dikuasai 2/3, mereka bisa mengubah konstitusi dan termasuk menghilangkan pasal-pasal yang berkaitan dengan agama. Ini mengerikan sekali. Konstitusi masih menjamin bahwa setiap warga negara dapat dengan bebas melaksanakan keyakinannya tanpa mengganggu umat agama lain. Penutupan sekolah dan kampus saja sulit bisa diterima, apalagi masjid. Kebijakan ini terbaca sebagai kelanjutan dan narasi bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama. Ini adalah agenda kelompok sekular kiri radikal yang kini bersembunyi di balik kekuasaan. Prof, sampai nulis, aduh panjenengan ya, salah maaf. Panjenengan nulisnya keras sekali nih. Keras sekali. Ya, keras sekali. Bahwa penutupan masjid-masjid ini menjadi konfirmasi narasi lanjutan dari seorang ketua BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila, yang digaji oleh uang negara satu orang lebih dari 100 juta setiap bulan, yang pernah menyatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama. Walaupun orang ini mantan rektor IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Walaupun ya, tapi IAIN memang tidak jaminan. Semua kembali pada pribadi masing-masing. Dan profesor satu ini
rektor, bekas rektor ini yang menjadi kepala BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila ini pernah menyatakan dengan jelas-jelas, eksplisit, lugas, bahkan vulgar bahwa musuh utama Pancasila adalah agama. Allahu Akbar. Langsung saja, menutup masjid adalah perampasan kebebasan sipil sekaligus sikap ingkar atas berkat dan rahmat Allah yang menjadi dasar bagi keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas. Maladministrasi publik ini tidak bisa diterima. Ini perampasan kebebasan sipil sekaligus sikap ingkar atas berkah dan rahmat Allah. Menutup masjid adalah perampasan kebebasan sipil khususnya dalam ranah beragama sekaligus pengingkaran atas berkat dan rahmat Allah. Astagfirullahaladzim. Dan kita tahu bahwa dalam mukadimah Undang-Undang Dasar kita, para pendiri bangsa jelas-jelas menyebutkan atas berkat rahmat Allah disertai keinginan yang luhur, maka dan seterusnya kemerdekaan dan lainnya. Jadi para pendiri bangsa sadar betul betapapun dahsyatnya mereka berjuang merebut kemerdekaan, betapapun banyaknya nyawa dikorbankan, bahwa kemerdekaan yang mereka bisa peroleh yang diproklamasikan Soekarno-Hatta adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan hari ini menurut Profesor Daniel tadi, menutup masjid adalah merampas kebebasan sipil dalam beribadah sekaligus mengingkari rahmat Allah, rahmat dan berkah Allah atas negeri ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kalau kembali kepada artikelnya Bang Rizal Fadilah bahwa mereka melawan Allah dengan menutup masjid. Astagfirullahaladzim. Saya Adi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.